Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menganalisis donor darah sukarela di Kecamatan Sentul 2023. Baik, untuk latar belakang, statistik merupakan metode yang paling efektif untuk mengumpulkan, menggabungkan, dan menafsirkan data kuantitatif. Statistik sering disebut sebagai ilmu yang mengelola data. Statistik dibagi menjadi dua bidang, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk melaporkan atau mendeskripsikan karakteristik atau sifat data. Sedangkan statistik inferensial digunakan untuk membuat kesimpulan berdasarkan data yang tersedia dari populasi sampel kecil. Probabilitas bersyarat didefinisikan sebagai probabilitas terjadinya suatu peristiwa atau hasil berdasarkan terjadinya peristiwa atau hasil sebelumnya. Setelah mendapatkan data yang cukup, kami membuat laporan analisis yang berjudul Analisis Donor Darah Sukarela di Kecamatan Sentul 2023. Baik, untuk poin pembahasan yang pertama ada deskripsi data, yang kedua ada analisis deskriptif, yang ketiga ada pembuatan himpunan, lalu yang keempat ada diagram pohon, yang kelima ada tabel kontingensi, dan yang keenam ada perhitungan probabilitas. Baik, untuk perkenalan, nama saya Muhammad Mualifi Farul Fanani, dan partner saya. Nama saya Erlinda Rahmanovitasari. Saya Dika Ayu. Yang pertama ada pemusatan data. Pemusatan data dibagi menjadi 3. Yang pertama ada modus. Nilai yang sering muncul dari data kami ada 55 dan 74. Yang kedua ada median. Median dari data ke-25 ditambah data ke-26 ada 74 ditambah 75 dibagi menjadi 2, jadi hasilnya 74,5. Yang ketiga ada min. Jumlah data dari 50 data kami dibagi 50, jadi hasilnya 72,78. Selanjutnya. Yang kedua ada penyebaran data. Penyebaran data dibagi menjadi 3. Yang pertama, varian sampel. Varian sampel diperoleh dari data pertama dikurangi rata-rata, terus dikuadratkan sampai 50 data. Jadi hasilnya 168,06. Yang kedua ada standar deviation. Diperoleh dari hasil dari varian sampel diakarkan jadi hasilnya 12,96. Yang ketiga ada range. Data yang terbesar dikurangi data yang terkecil. 94 dikurangi 45. Jadi hasilnya 49. Selanjutnya. Baik, ada ukuran posisi data, di mana ada 3 bahan, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kuartil ini mencari Q3, di mana data ketiga dibagi data keempat, dan dikali N. N ini nilai keseluruhan data yang kami peroleh. Jadi 3/4 dikali 50 sama dengan 37,5. Kemudian desil ini dari data keempat, jadi 4 dikali 50 ditambah 1/10 sama dengan 20,4. Kemudian ada persentil. Persentil ini dikalikan sama data awal yang kita cari. Jadi 50 dikali 50 ditambah 1 dibagi 100 sama dengan 25,5. Kemudian ada pembuatan himpunan. Himpunan kami menggunakan 2 data, yaitu himpunan golongan darah dan nama, di mana golongan darah A+ ini terdiri dari Putri, Yoga, Fairuz, Rizky, Ediki, Raihan, Aswin, dan Yanti. Kemudian yang himpunan golongan darah dan berat badan
itu golongan darah A+ terdiri dari berat badan 45, 57, 77, 74, 72, 75, dan 93. Ini diambil dari data yang kita miliki. Baik, untuk diagram pohon, pada diagram pohon ini kami membuat peluang terjadinya tipe golongan darah. Kami mengambil empat tipe golongan darah, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Eh, Golongan darah A, jika digabungkan dengan golongan darah O, maka akan menghasilkan anak laki-laki dengan golongan darah A maupun O, dan juga perempuan dengan golongan darah A atau O. Dan kalau golongan darah B digabungkan dengan golongan darah O akan menghasilkan anak laki-laki dengan golongan darah B atau golongan darah O. Begitupun juga dengan perempuan dengan golongan darah B ataupun O. Lalu yang selanjutnya ada golongan darah AB, jika digabungkan dengan golongan A ataupun B akan menghasilkan anak laki-laki dengan golongan darah A, B, AB. Begitupun juga dengan perempuan akan menghasilkan golongan darah A, B, maupun AB. Dan untuk selanjutnya golongan darah A ataupun B digabungkan dengan golongan darah O akan menghasilkan anak laki-laki dengan golongan darah A ataupun golongan darah B ataupun golongan darah O. Begitupun juga dengan perempuan akan menghasilkan golongan darah A maupun golongan darah B dan golongan O. Dan seterusnya hingga beberapa variabel. Untuk tabel kontingensi yang kami bikin untuk perhitungan probabilitas bersyarat, yaitu yang berhasil mendonorkan darah untuk golongan darah A itu 10 dan yang gagal mendonorkan darah itu 2. Dan untuk golongan darah B yang berhasil mendonorkan darah itu 5 dan yang gagal mendonorkan darah itu 6. Untuk golongan darah AB yang berhasil mendonorkan darah itu 12 orang, untuk yang gagal 4 orang. Lalu untuk golongan darah O yang berhasil 3 orang dan yang gagal 8 orang. Total yang berhasil mendonorkan darah itu 30 orang dan yang gagal mendonorkan darah itu 20 orang. Jadi total ada 50 orang. Baik, yang selanjutnya ada perhitungan probabilitas. Kami menggunakan probabilitas bersyarat, di mana berapa kejadian terpilihnya berhasil mendonorkan darah. Maka kejadian yang berhasil mendonorkan darah adalah 30. Maka peluangnya 30/50. Jika golongan darah A kejadian, maka peluangnya 10. Di mana 10/50. 10 ini diambil dari golongan darah A yang berhasil mendonorkan darah. Maka 10/50 dibagi 30/50, maka hasilnya 1/3. Jadi peluang golongan darah A ini ada 1/3. Begitupun dengan variabel golongan darah lainnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.